sini aku mau jelasin yang Dokter Irma dulu ya. Recording in progress. Jadi yang Dokter Irma itu, mending mekanismenya dulu ya. Dulu itu aku OC-nya tes tulis teman-teman. Jadi nanti kalian dikasih kayak apa itu namanya skenario, terus kalian baca tuh skenarionya. Nah itu nanti kalian isi di lembar yang ada di buku paliatifnya. Nah, aku tuh juga yang wajib di print skill. Nah, kalian ada diomongin nggak yang wajib di apa namanya yang di print itu loh berapa lembar? Sorry guys, kayaknya nggak bisa pakai on video. Jadi, nah, sorry, aku kembali lagi ya. Kedengeran nggak suaraku guys? Tadi keputuskan. Nah, aku lanjutin ya. Jadi di sini tuh ada nanti buku yang paliatif itu yang harus di print. Nah, yang harus di print itu kalau disuruh laporan itu 24 ini. Bab 1 sampai bawah. Nah, sampai apa nih? Riwayat-riwayatnya lah. Kalian harus ngasih apa segala macamnya kayak gitu. Tapi kalau skill waktu OSC itu nggak sampai nggak sampai mana ya? Nggak sampai yang ini kalau nggak salah. Nggak sampai yang Eh, nah, nggak sampai yang riwayat pola makan. Ini yang itu nggak. Pokoknya itu, nggak salah itu. Pokoknya intinya ngisi yang paling penting adalah anamnesisnya sama yang tahu nggak yang termasuk 14 yang sering dilakukan sama yang sering dikeluhkan sama geriatri. Yang sering dilakukan itu yang ini loh. Nah, ini daftar masalah 14 karakter yang ada di PPT-nya beliau. Nah, ini yang benar-benar harus kalian pahami waktu kalian mau OC. Kalau misal analisis kan gampang ya tinggal ngisi ulang gitu loh yang ada di apa namanya kertas ke bukunya lah. Kalau yang daftar masalah ini benar-benar kalian harus mengidentifikasi gitu loh. Orang tersebut itu masuk kategori yang mana. Nah, itu tuh kalian tulis nanti di yang daftar masalah. Nah, ini loh. Daftar masalah ini. Lah, kalau misalkan yang atas kan kayak mandiri, ketergantungan sebagai ini kan kayak gampang gitu loh kalian bisa mengidentifikasi. Nah, kalau yang daftar masalah ini benar-benar kayak orang itu termasuk yang mana kayak gitu. Nah, aku tuh dapat web yang gampang buat kalian pahami. Ih, maaf kebuka ya. Nah, ini. Yang pertama itu ada immobility. Immobility itu em, keadaan atau apa ya? Pasien itu tidak bisa bergerak gitu loh. Jadi dia tuh tidur terus 3 hari atau lebih. Nah itu tuh karena pasiennya itu nyeri, kekakuan otot, terus kayak demensia. Jadi kalau misalkan dia itu berdiri itu nggak bisa, jadinya bisanya cuma istirahat di kasur kayak gitu. Terus apa lagi nih? Nah, juga bisa karena komplikasi dari luka-luka, misalkan diabetes gitu ya, kan ada luka yang sampai kakinya bengkak, terus sampai luka-luka yang benar-benar tidak bisa membuat pasien itu bergerak atau mobilitasnya itu terganggu kayak gitu. Terus instability lah, instability ini tuh kayak keseimbangannya orang tua. Jadi orang lansia itu mudah jatuh, kayak misalkan habis terpleset di kamar mandi, terus patah tulang kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh masuk instability. Terus untuk inkontinensia ini tuh lansia sering mengompol, terus sering buang air besar sembarangan karena nggak bisa nahan gitu. Terus ada intellectual impairment. Nah, ini itu
gangguan dari psikisnya. Nah, itu kayak demensia, delirium, pokoknya gangguan mental organik yang terjadi yang terjadi saat dia itu udah lansia kayak gitu. Terus untuk infeksi ini itu penyakit yang terjadi bersamaan dengan menurunnya imunitas tubuhnya kayak gitu. Karena apa ya yang menyebabkan infeksi sama kayak jadi infeksi ini kalau misalnya ada komplikasi juga bisa menyebabkan yang atas ini ya immobility ini. Terus ada yang keenam impairment of hearing, vision and smell. Ini tuh gangguan pendengaran, penglihatan dan penciuman. Dan biasanya juga em, lansia itu kalau udah misalkan parah ya pakai alat bantu kayak gitu. Kalau misalkan mata ya katarak. Terus kalau misalkan lansia kan biasanya kan plus ya gitu, bacanya plus kacamatanya. Itu pakai kacamata kayak gitu. Terus isolation itu ini bisa juga karena depresi, terus apa ya kayak merasa apa ya merepoti orang jadi kayak wis mending aku di dalam rumah aja kayak gitu kalau isolasi itu pokoknya intinya dia merasa takut menyusahkan orang sehingga dia menarik diri dari lingkungan sekitarnya kayak gitu. Inanition itu malnutrition jadi asupan makanannya itu berkurang sehingga bisa menyebabkan anoreksia atau apa ya kayak anoreksia itu lansia itu jadi malas untuk makan kayak Mm-mm. gitu sehingga kebutuhan nutrisinya terganggu. Mm-mm. Terus ada impunity. Nah, ini tuh eh, proses proses penuaan atau degeneratif yang menyebabkan proses yang di apa ya, yang dilakukan tubuh itu tuh jadi berkurang kayak gitu loh. Misalkan kinerja hepar itu nggak sebagus dulu kayak gitu. Terus kalau misalkan udah tua itu kan kayak merasa minder segala macamnya. Nah, itu juga termasuk impunity ini. Jadi kayak merasa nggak ada teman gitu di sekitarnya kayak gitu. Terus untuk iatrogenik ini itu orang tua kan banyak yang apa ya kayak diabetes, hipertensi itu jadi satu gitu loh penyakitnya. Nah, itu tuh membutuhkan obat yang banyak dan dalam jangka waktu banyak sehingga itu efek samping obat dan interaksi obatnya itu semakin banyak. Nah, itu bisa menyebabkan iatrogenik atau em, efek samping dari obat gitu. Terus insomnia tahu sendiri itu bahwa perubahan siklus tidur atau tidak bisa tidur gitu. Terus imunodefisiensi itu penurunan sistem kekebalan tubuh. Ya, pasti kan semakin bertambahnya usia juga imunitas itu semakin turun dan fungsi organnya juga tidak sebagus dulu. Terus untuk impotens itu em, semakin tua itu apa ya? Ada ketidakmampuan gitu melakukan aktivitas seksual karena akibat gangguan organik. Contohnya, contohnya itu hormon saraf pembuluh darah dan depresi. Terus yang terakhir itu infection atau sulit buang air besar. Nah, untuk ini itu apa ya sama kalau yang tadi itu kan Inkontensi, inkontinensia itu kan tidak bisa menahan. Nah, kalau ini itu malah dia itu tidak bisa buang air besar atau buang air besarnya tuh keras banget gitu atau malah bisa menyebabkan sakit di tubuhnya kayak gitu. Nah, itu tuh dari 14 em, permasalahan yang sering dikeluhkan sama lansia. Nah, itu nanti kalian masukkan ke daftar masalah ini. Sebenarnya yang paling dilihat itu ya daftar masalah ini, Rek. Sama apa ya aku kemarin tuh ada ngitung-ngitungnya nggak ya kemarin aku lupa. izin menjawab Kak. Kayaknya kemarin ngitungnya cuma IMT aja. Ah, ya itu. IMT-nya kan kayak normal atau enggak kayak gitu. Nah, ya itu wes pokoknya itu yang dilihat nggak salah sama
daftar masalah. Ini kan status gizinya nih kan nanti normal, malnutrisi lebih tidak kurang ini itu untuk apa namanya IMT-nya kayak gitu. Udah sih kalau dari Dokter Irma itu aja karena tes tulis dan yang harus kalian pahami cuman yang daftar masalah ini. Apa ada yang ditanyakan ya, Dokter Irma? Izin bertanya Mbak Akila. Oke, oke. Buat yang kalau semisal itu kan nanti daftar masalahnya udah dimasukin. Nah itu ada solusinya, ditulis solusinya juga nggak ya di bawahnya itu. Saran kalau semisal dia hipertensi berarti dia harus ngapain gitu. Kayak saran dan tindak lanjutnya. Soalnya kemarin tuh dokternya ada apa bahas itu juga. Ya, betul. Untuk saran dan tindak lanjut ini itu saran dan tindak lanjut ini itu kayak misalkan ya hipertensi berarti dia nggak boleh makanan yang asin-asin kayak gitu ya seperti kalian tahu gitu loh misalkan kalau misalkan dia itu ada apa ya oh ini ya nggak bisa gerak apa tadi ayo tirah baring. Immobility. Nah, misalkan nih immobility, termasuk immobility. Terus saran dan tindak lanjutnya apa? Sarannya berarti dia itu harus dimiringin setiap 30 menit. Enggak, setiap berapa jam ya? Kalau misalkan tirah baring. Jadi itu misalkan ada kayak kena diabetes nih, terus dia tuh nggak bisa bangun. Nah, otomatis dia tuh harus kayak dimiringin gitu loh tiap beberapa menit sekali biar nggak yang luka di badan apa ya teman-teman aku lupa luka di badan itu loh gara-gara tidur terus nah biar nggak dekubitus nah kayak gitu terus tindak lanjutnya berarti otomatis konsul ke SPPD mengenai diabetesnya kayak gitu terus apalagi contohnya. Izin interupsi Mbak Akila. Dalam Berarti heeh. kalau semisal kita kan udah tahu daftar masalahnya, berarti kita belajar dari kalau semisal daftar masalahnya infection, berarti kita nyari caranya, saran tindak lanjutnya infection gitu aja berarti Mbak ya. Yap, betul. Wis itu pokoknya intinya. Jadi berawal dari 14 ini, terus kalian kembangkan sendiri apa yang harus dilakukan. Kayak gitu kan, ini kan udah ada kayak masing-masing contohnya kan. Insomnia, berarti tadi itu yang ada di webku, nggak boleh olahraga 2 sampai 3 jam sebelum tidur, kayak gitu. Ya, dicari masing-masing kayak saran atau apa yang harus dilakukan orang tua itu sebelum, salah, orang tua tersebut untuk menangani permasalahannya itu kayak gitu. Oke Mbak Akila, terima kasih. Oke, sama-sama. Dokter Irma kemarin sih insya Allah gak ada yang remet setauku karena tes tulis juga kan. Yang penting itu kita paham 14 ini beliau anu kok aman. Ada yang ditanyakan lagi nggak buat Dokter Irma? Kalau Dokter Irma sih itu aja ya. Ini sama aja. Oh, contoh nih satu lagi instability nih ya. Instability ini kan kayak mudah jatuh gitu karena terpleset. Nah, sarannya di rumahnya itu pinggiran apa kursi itu dikasih kalian tahu nggak busa-busa itu loh kalau misalkan ada orang yang buat anak kecil busa buat anak kecil itu loh nah itu di sampingnya itu dikasih busa kayak gitu terus tangga-tangga yang tinggi itu bisa dipapras apa kalau dipapras tuh ya diilangin kayak gitu biar nggak tinggi kayak gitu sih instability terus kalau bisa ada yang menjaga nah ini membuat pegangan dan penjagaan yang cukup insya Allah banyak kok guys buat web-web yang bisa kalian cari caranya kita menyelesaikan masalah orang tua itu udah sih itu aja ada yang ditanya lagi nggak kalau nggak nanti lanjut ke Dokter Fajar. Insya Allah sudah Mbak Akila. Oke, oke. Oke, lanjut ke Dokter Fajar ya, karena Dokter Fajar sesimpel itu, enggak, Ding. Walaupun ininya banyak ya PPT-nya kemarin.
Kalau dokter Fajar ini itu mekanisme OC-nya ya. Itu bener-bener banyak banget guys yang masuk. Pasangannya tuh aku lupa, 6 kayaknya, 6 pasangan. Otomatis yang masuk 12 kan. Ya itu tuh ngomong secara semuanya sambil memegang. Kamu tahu yang ada emoticon-emoticonnya itu enggak sih? Kertas apa itu namanya? Kertas emoticon yang kayak sakitnya berapa persen Bapak itu loh. Bapak bisa tunjuk Iya, emoticonnya Kak. ya. Ya, pakai itu kan. Nah, itu pokoknya intinya cuma pegang itu doang. Terus kalian ngomong ini dari awal sampai akhir. Sudah, dokter Fajar itu cuma itu aja. Dan ini tuh kan nggak cukup kan waktunya kalian ngomong semua. Jadi itu pokoknya intinya kalian tuh pasang-pasangan, gonta-gantian gitu yang jadi dokter sama pasien, ada yang jadi pasien sama dokter kayak gitu. Jadi pokoknya ganti-gantian dan itu secepat itu. Jadi pokoknya kalian hafalin aja yang ada di sini dan pasti nggak semua gitu loh yang kalian omongin di sini. Soalnya emang waktunya nggak cukup. Jadi yang penting kalian em, ada yang paling atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ini aja udah lumayan gitu. Buat kalian tanyain ke pasiennya kayak gitu. Intinya, Dokter Fajar, kalian pakai ini aja. Pakai apa namanya? Word ini. Kalian dikasih ya. Dulu kok nggak dikasih. Kayaknya belum sempat deh dikasih beliau. Ya pokoknya itu. Terus ini untuk di PPT ini nggak ada sih. Nggak ada yang masuk. Karena beliau itu cuma memperagakan itu doang yang aku bilang tadi. Ada yang ditanyain lagi nggak? Mbak, izin bertanya. Dalam? Itu Oh berarti ini loh. kalau misalnya itu kan ganti-gantian ya Mbak, berdua gitu. Itu Mm-mm. kalau Mm. kitanya tanya nyari di bagian mana itu terserah ya. Di bagian mananya itu terserah kita gitu Mbak. Betul. Betul. Jadi itu skenario yang kalian buat sendiri sama teman kalian gitu. Dan dulu itu guys, aku tuh nggak ada kayak gantian gitu nggak ada. Jadi tuh kita tuh kayak yang pertama itu bingung gitu loh. Yang pertama itu bingung karena kayak lo ternyata ya kelamaan soalnya nggak diingetin gitu loh kayak udah cukup gitu ganti pasangan lain itu nggak ada diomongin kayak gitu. Jadi kalau bisa nanti pokoknya intinya paham gitu loh kayak oh waktunya temanku wes langsung ganti gitu. Jadi soalnya bener-bener banyak masuk itu kalau nggak salah. 10 orang apa ya? 10 orang kalau nggak 12 orang. Pokoknya intinya banyak banget duduk gitu di hadap-hadapan. Iya. Ini sih yang paling dianu wong Becker Pain Rating Scale. Soalnya yang ada di depan kalian cuman ini. Jadi kayak untuk skalanya dari 1 sampai 10 berapa ya Bapak sakitnya? Kayak gitu. Ditanya. Apalagi ya nggak ada guys. Udah itu aja sih dari beliau. Permisi Mbak Akila, Ini mungkin ya. kayak konfirmasi kalau misal katanya tadi itu disuruh interpretasi itu termasuk nyeri akut apa nyeri kronis gitu katanya. Oh iya, lupa itu juga. Ini ada nggak ya? Di slide PPT-nya dokter ini. Yang itu cuma 1 sampai 3 minggu, terus lebih dari 3 minggu itu masuk nyeri Itu kronis gitu aja. berarti bener-bener. Ini waktunya ya, itu ya. Yang lebih dari 3 bulan kan, itu yang kronis kan. Iya, iya kayaknya. Bulan nggak sih? Kok minggu? Minggu itu kan yang Akut. anu akut. Nah ya, otomatis berarti nanti waktu kalian tanya ini, lama nyerinya sudah berapa bulan? Salah. Lama nyerinya Bapak rasakan ini selama berapa 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 lek ngomong ya apa ya? Berapa lama? Iya, berapa lama bener. Bapak ini nyerinya sudah Bapak rasakan berapa lama ya gitu. Nah, nanti kalian temennya ngomong kayak 2 minggu dokter. Oh, berarti termasuk akut. Nah, nanti pas kalian terakhir itu baik Bapak pemeriksaan sudah selesai, ini itu termasuk penyakit salah, termasuk nyeri yang gitu. Wis kalian ngomong aja. Kadang dokternya tuh kayak iseng gitu loh. Termasuk nyeri apa gitu. Kalian ngomong aja. Akut kronis karena lama nyerinya berapa lama kayak gitu. Soalnya nggak bakal ditanyain semua gitu. Kemarin cuma diliatin aja beliau sambil megang kertas nilai. Hehe. Udah sih. Ada lagi nggak yang ditanyakan atau konfirmasi sesuatu yang dijelasin beliau?
izin bertanya Mbak Acila, kalau Mm-mm. semisal itu orangnya bilang 5 minggu itu dia masuk nyeri apa ya Mbak? Kan kalau nyeri aku tuh 1 sampai 3 minggu. Heeh. Kalau kronik itu kan 3 sampai 6 bulan. Kalau 5 minggu itu gimana? Itu masuk nyeri apa Wait, ya wait, Mbak? wait. Ini jujur aku lupa. Sedangkan, oh. Izin Nah, menjawab ini sih. nanti aku, oh ya, ada yang tahu nggak teman-temannya? Coba. Maaf Kak, kalau seingat saya Oh, kemarin coba. tuh dokternya bilangnya kalau pokoknya kurang dari 3 bulan itu masuk akut itu. Oh, berarti termasuk ini ya. Pokoknya yang masih hitungan 1 bulan 2 bulan ya termasuk akut. Kalau misalkan lebih dari 3 bulan, pokoknya kronis gitu. Dan kayaknya aku nyari juga kan ini tuh, kalau misalkan kronis itu dia kayak sakitnya itu tanpa sebab gitu loh. Tanpa sebab itu yang artian kayak memang dia tuh udah dari penyakitnya. Kalau misalkan akut itu gimana ya? Sih, salah. Kronis itu dia itu tanpa adanya reaksi otonom. Reaksi otonom itu em, timbulnya tuh tiba-tiba langsung sakit gitu loh. Kalau misalkan yang akut dia itu kayak misalkan kesenggol atau apa itu tuh dia bisa karena itu juga. Jadi dia kayak kalau yang kronis tuh lukanya salah. Nyerinya bertahan agak lama. Misalkan nih kayak contohnya penyembuhan luka saat operasi. Kayak gitu. Kalau misalkan yang akut itu dia eh intensitasnya ringan, makanya itu kurang dari 3 bulan dan karena ada sebabnya kayak gitu. Makanya dia nyeri akut dan bisa cepat sembuh daripada yang kronis. Ya, mungkin itu sih. Ada lagi nggak? Sih guys, aku mau ngechat dokter Husnul bentar. Haha. Ada lagi nggak guys? Tuh, kok udah menjatuh. Mungkin dokternya bilang apa gitu. Kayaknya beliau itu bilang kok kalau misalkan OC-nya gini 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 gitu. Nggak ada ngomong ya. Jelasin PPT aja ya. Iya Mbak tadi jelasin PPT sama disuruh apa role play aja sesuai sama ini soalnya. Oh, ya. Itu aja sih role play-nya sama soalnya ya itu akut kronis waktunya. Pokoknya intinya itu ya. Kak Pakois pakai yang di bawah 3 bulan itu yang akut kayak gitu. Coba nanti kalau misalnya aku dapat info-info tak kasih tahu ke kalian yang akut sama kronis gitu. Gampangnya ya pakai yang kurang dari 3 bulan itu aja. Benar kata temenmu tadi. Udah itu aja. Apalagi.
Kalau misalkan nggak nutut baca 22 poin ini seadanya aja guys. Soalnya bener-bener harus bagi waktu sama temenmu juga biar kebagian role play-nya. Kayak gitu. Udah, gantiannya kan dokter Irma apa dokter Fajar kayak gitu. Soalnya kalian mendapatkan dokter-dokter yang alhamdulillah baik. Cuman ya nilainya begitulah. Dokter Irma bagus sih insya Allah. Kalau dokter Fajar ini yang kayak dulu tuh aku sama rata kok nilainya. Beliau kan baik banget. Kalian tinggal OSC berapa kali? OSC apa aja yang belum? Dokter Fajar, Dokter Irma, sama Dokter Mariam, Mbak. Itu kan enak-enak. Dokter Mariam itu apa ya? Sholat jenazah kan sakaratul maut. Oh iya belum ya tuh beliau. Udah sih, gampang-gampang kan itu. Insya Allah. Udah mandiri semua cuy kalian. Dokter Mariam kan yang kemarin itu. Iya, sudah, Mbak. Sama aku juga. Oh ya wis. Oke. Udah sih, gak ada lagi. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau enggak, diakhirin aja nggak apa-apa. Atau ada yang masih bingung kayak kamu jelasin ini lagi dong, PPT-nya dijelasin gitu. Atau terserah kalian mau bertanya apa. Wah, maaf ya. Udah nih, beneran nggak ada. Atau mau dijelasin lagi yang 14 itu. Atau cara ngisi ininya. Mana tadi? Eh, buku. Ini. Kalian kemarin sama Dokter Dirma udah nggak sih disuruh ngisi ini kan? Kayak kalau bisa nyari orang tua di sekitar kalian, ya nggak? Iya, sudah, Kak. Oh ya udah, berarti tahu kan cara ngisinya. Wis pokoknya intinya diisinya kemarin itu aku sampai yang aku tuh lupa makanan-makanan itu nggak sampai kok guys. Ini tuh nggak sampai aku yang waktu OSC. Aku tuh cuman sampai yang ini doang. Tuh mana tadi? Kok hilang? Aku pokoknya sampai ini deh gak salah. Saran dan tidak lanjut ini berhenti. Halaman berapa ini? 27. Iya, sampai sini. Soalnya ini tuh setahu aku udah diprintin sama ini laboran. Jadi kalian tinggal bawa pulpen doang. Sama yaitu mempersiapkan ngitung IMT yang dimasukin ke dalam sini buat nganu status gizinya. Udah itu aja. Udah nggak ditanyakan lagi? Mbak mau tanya, Dalam? yang kalau untuk yang ininya Mbak, bentar Mbak, yang ke bawah barusan, halaman Oh ke bawah. 25. Ini juga diisi coy. Aku ingat ini aku juga ngisi nih. Yang apa namanya tulang punggung keluarga. Enggak dong, berat. Ini tulang punggung ini juga ngisi. Tulang punggung. Ini juga diisi. Yang mana kamu tanya? Lagi ini dah. Bukan. Iya, iya itu Mbak. Berarti MMSE-nya sama yang lain-lain skor-skor itunya juga diisi ya Mbak? Nah, iya, ingat. Jadi ini itu nanti kamu dikasih lampiran, lampiran dari penilaiannya itu. Nah, kemarin kalian dijelasin nggak ya cara nganu ini?
cara apa interpretasinya. Soalnya inget aku dikasih kertas guys, kayak lampiran kertas gitu loh, kayak skor kok skor. Pokoknya tuh penilaian mental status, skor mini kok itu juga ada. Drawing test menggambar jamnya di belakang itu ada. AMT juga ada, tapi aku lupa rek bentuknya gimana dan kalian tuh interpretasinya gimana sih? Coba tak pilih dulu ya. Tak pilih, tak cari dulu bentar. Aku sisaan sih. Nah, MMSE itu kan kayak gini kan. Skornya tuh ada 30 totalnya. Terus masalahnya diriku tidak tahu ini interpretasinya gimana. Interpretasi. Interpretasi. Nah, ini dia guys. Normalnya. Jadi kalian cari ya MMSE itu interpretasinya gimana gitu. Karena maksimal 30 kan. Nah, ini ada anunya, apa namanya? Interpretasinya. Nih. Duh, kok nggak kelihatan? Oh, tidak. Ngapain ke IG? Gila. Tolong. Nah, ini pokoknya kelihatan kan ringan itu MMSE 21 sampai 26. Sedang 15-20. Sedang berat 10-14. Berat 0,9. Ya, itu MMSE. Terus satu lagi apa tadi? Clock drawing test. Clock drawing test. Jadi nanti kalian tulisnya skornya sama interpretasinya kalau bisa. Soalnya aku setauku kan waktu lalu itu aku cuman nulis total skornya. Nah, total skornya itu guys yang kalian harus tambahin juga ngitungnya. Berarti apa tadi? IMT sama skor dari ini MMSE-nya. Nah, ini. Kalian dijelasin apa kalau yang clock ini? Izin menjawab Mbak Gila, kalau kemarin kalau gambar itu disuruh, kalau jam itu disuruh gambar sesuai jamnya itu Mbak. Mm-mm. Iya, paham aku. Tapi nanti kalian ditunjukinnya tuh yang orang tuanya udah gambar gitu loh. Nah, kalian yang interpretasi kayak dia itu bener nggak gambarnya kayak gini. Aku tuh dulu lupa guys jawab apa karena ini ada sih kayak gini. Kan kadang-kadang tuh misalkan jam 7:00 gitu. Berarti kan dia harus gambar tepatnya jam jarum panjangnya di 12 sama yang pendeknya di 7 kayak gitu loh. Nah, itu tuh interpretasinya ini yang kalian tulis itu di bukunya. Sedang ku cari. Ada skornya guys ini loh guys. Loh kayak gini guys. Cuman kayaknya mending pakai yang gampang, yaitu pakai yang ini saja. Oh, ini loh guys. Tak save dulu nanti tak kasih kalian. Dah, pokoknya yang jam itu pakai skor yang gampang aja. Kayak misalkan gini. Skor 2, skor 3, skor 4, skor 5. Yang benernya skor mana ya? Ini mah nggak ada ininya. Berapa yang diminta waktunya. Mbak Tapi Akila, setahu kemarin normal kok. Dalam ini. kalau di PPT-nya Dokter Irma tuh yang gambar-gambar jam ini
nggak ada skornya tapi interpretasi aja kayak cuma normal, Oh, gimana moderate, gimana? severe PPT gitu. Dokter Irma. Sabar, tak buka dulu. Tidak. Ada ya? Bukan. Oh iya, cuy. Oh iya, Iya ini itu. ya. Oke, oke, oke. Oh bener berarti normal, moderate, severe. Nah, iya pakai ini aja guys. Gak usah skor. Berarti yang ini. Kayak berapa ini. Tapi ya, setauku yang ini normal kok. Dia tuh cuman kayak sakit diabetes, kayak gitu-gitu yang kemarin tuh. Yang keluar loh ya. Nah, ini yang MNA loh. MNA. MMA. Ini MMA nih. Ini ada ini. Yang apa namanya ADL ini. Terus apa lagi guys? Udah itu aja. Tinggal dimasukin nanti anunya. Allah, Allah, Allah. Mau tanya lagi, Mbak. Dalam Besok itu MT juga sama. interpretasinya skor-skornya tuh ada juga di kertasnya nggak, Mbak? Apa kita juga harus ngapalin di luar kepala gitu? Interpretasi skor yang apa yang tadi aku bilang itu tah? Iya, Mana tadi? Bukan. Duh, nggak tak download, guys. Yang kuning itu kan, tabel kuning tadi kan? Itu kalian harus bisa sendiri, guys. Mana tadi? Oh my God. Nah, ini kan, MMUC ini. Nggak ada. Jadi, yang kemarin, literally, angkatanku kebanyakan jawabnya cuman total skornya. Karena kita nggak tahu interpretasinya dia termasuk apa. Soalnya di PPT beliau, adanya yang ini, yang apa ADLS ini kan. MMA ini nggak ada loh kan. Mbak. MMA itu Ada ada. kok Kak, Ini MMSA coy, juga. ini nggak sih? Iya Loh, tapi ada. kok beliau sampai 10 doang ya? Indonesia berarti. Ada guys, berarti ini kalian harus ngapalin yang ini. Jadi kalian itu nanti harus menghitung dulu. Apa namanya? Total skornya. Habis itu baru kalian interpretasi ini. Kolom yang salah. Pokoknya. Berarti kalau misalkan 10 ya. 10 kan. Terus kolom salahnya itu dia salah. Kalian hitungnya itu ada skornya 6 gitu. Berarti kan yang salah 4. Nah itu berarti termasuk mana? Kalian tulis aja di sebelahnya. Salah 4, gangguan apa. Kayak gitu. Wah, gila. Berarti aku yang nggak belajar kemarin. Nggak tak masukkan ke sini guys aku dulu. Mek nganu skornya doang. Soalnya kita kan nggak tahu ya dulu tuh apa aja yang dilampirkan. Ternyata memang udah dilampirkan semua gitu loh. MMSE ini juga. AMT ini juga guys ini. Jangan lupa ya dihafalin pokoknya. Yang ada gini-gini ini dihafalin. Biar kalian bisa interpretasi. Kalau ini juga GDS. Kalau misalkan disertakan. Tapi kan di ini kan nggak ada ya. Di sininya nggak ada. Mana? Ini. Nggak ada. Ada Kak di situnya. Oh Itu ini. Iya, bener wis ada berarti. Ini dimasukin ke sini, yang MMSE juga dimasukin ke sini. Yang clock tadi ada moderate, severe sama normal kan ini. AMT juga ada tadi di bawah. Hafalin aja ya guys ya. Skornya guys, bawahnya. Soalnya kalian juga butuh ngitung poin-poinnya nanti. Udah itu aja sih. Apalagi yang ada di PPT beliau. Tingkat kebugaran. Ini IMT. Sudah. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Atau mau diulang? Nggak usah. Ini juga ada. Kayak misalkan perut, lambung ini tuh mah atau apa kayak gitu. Biasanya ada kan kayak riwayat penyakit dahulu. Pernah mengalami mah. Nah itu berarti kan di lambung. Ini benar-benar kalian harus kayak ini penyakitnya masuk ke yang mana ya kayak gitu. Misalkan patah tulang berarti di anggota gerak atas, misalkan tangan gitu. Patah tulang itu apa? Patah tulang itu apa ya? Fraktur kayak gitu, fraktur open apa enggak kayak gitu. Pokoknya kalian tuh kalau bisa kayak bahasa medis lah yang di sini.
dada, jantung, paru-paru, paru-paru ada pneumonia, apa-apa, gimana, kayak gitu. Kalau misalkan ada loh ya di anamnesis yang di skenario itu yang ada ditulis. Udah. Ini aku lupa. IMT ini ada deh kayaknya. Atau cuman atasnya doang ya aku lupa. Yang ada di OC itu yang dimasukin laboran. Udah sih itu aja. Ada yang ditanyakan lagi nggak atau masih bingung tentang ini? Ternyata ada di PPT semua untuk interpretasinya guys. Jadi dihafalkan. Makasih ya tadi yang udah bertanya. Kalau enggak terlewat nanti aku. Mbak, mau tanya lagi, Mbak. Iya, apa? Tahu tingkat kebugaran ini di mana ya, Mbak? Tingkat kebugaran. Iya, orang itu masuk baik cukup apa kurang? Nah, ini aku kan di PPT nggak ada tuh. Aku itu dulu em, pakainya kayak misalkan dia itu bisa jalan apa enggak. Soalnya dulu tuh lah nggak salah itu kayak ada yang bilang kayak ada yang ngomong gitu loh di skenarionya kayak bisa ke kamar mandi sendiri kayak gitu. Terus masih bisa ngangkat berat dan segala macamnya. Nah, itu masih tergolong baik kayak gitu. Lek cukup itu berarti dia itu ndak bisa kemana-mana kayak cuman ke rumah, ndak salah, dari rumah ke rumahnya tetangga sebelah kayak gitu. Itu tuh udah menggeh-menggeh, udah apa capek gitu ya. Itu berarti cukup kayak gitu aja sih dulu aku. Soalnya hasil instrumen penilaian ini ya, aku lupa, nggak ada kayaknya buat hasil kebugaran ini. Kebugaran itu dilihat dari apa? Kalian dijelasin nggak waktu kemarin kalian apa namanya praktek? Mana ya? Nggak ada cuy, tingkat kebugaran. Mari kita cari. Hmm. Kayak udah Max. Ini jujur aku lupa. Coba nanti kalau misalkan aku dapat, aku kasih kamu ya. Aku lupa beneran yang dilampirkan apa buat kita tahu ini tingkat kebugaran. Instrumen penilaian pasti ada berarti. Ada yang nemu nggak guys? Ini aku sepertinya mendapatkannya. Nah, aku nggak tahu ya. Beneran aku lupa yang dilampirkan waktu
OSC yang tentang tes kebugaran ini gimana. Cuman pakai ini aja nggak apa-apa sih coba. Soalnya ada tesnya gitu loh ternyata memang buat kebugaran jasmani. Yang kayaknya ini tesnya tuh yang VO2 max yang pernah kalian lakukan waktu tes faal dulu. Tes faal. Faal dulu nih ya kayak daya tahan jantung dan paru-paru, apalagi nih. Nah, tapi kan kalau orang tua kan nggak mungkin kayak gini ya. Pokoknya intinya pasti ada tesnya kayak gitu. Nah, nanti aku kalau misalkan dapat info yang buat khusus lansia, tak kirim ke kalian ya. Ini masih yang orang biasa deh kayaknya. Sampai nilainya soalnya sampai 228 kayak gitu-gitu. Coba nanti aku kirim lagi. Kalau misalkan aku nemu yang eh lansia. Kalau tidak nanti kemalaman. Hei, maaf ya diriku belum bisa menjawab ini. Ada yang tanya lagi nggak? Oh no. Insya Allah sudah Mbak Agila. Oke. Sama ini, kayaknya di modul juga ada buat ini ya, kayak misalkan kalau kalian butuh tambahan-tambahan apa yang harus disarankan itu ada ini kayak KMS itu buat orang yang tadi lo yang menutup diri itu bisa kan kayak ke posyandu, salah. Apa ini? Pos-pos geriatri kayak gitu. Terus apa namanya? Senam lanjut usia biar banyak kumpul sama temen ya. Pokoknya di modul juga ada buat tambahan saran gitu. Oke, buat nanti yang belum aku jawab, nanti tak kirim ke PJ aja ya buat kalau aku nemu tes kebugaran itu nanti kalian jawabnya gimana. Udah kan nggak ada lagi kan yang ditanyakan karena sudah mau menunjukkan 8:30.